Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Taufik Rahmanto dari kelas Fisika B 2019 dengan NIM 1930 614 1030. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sebuah percobaan komponen dioda, yaitu karakterisasi dioda pada saat reverse bias. Yang pertama ada tujuan. Tujuan dari percobaan ini adalah 1. Mengetahui karakteristik dioda pada keadaan reverse bias. Kemudian membuat grafik karakterisasi dioda pada keadaan reverse bias, yaitu hubungan antara arus dengan tegangan pada komponen. Kemudian yang kedua ada alat dan bahan. Yang pertama, kita menggunakan software Proteus. Kemudian komponen yang digunakan ada dioda, baterai single cell, resistor 1000 ohm, DC microampere, dan voltmeter. Lanjut ke pembuatan rangkaian. Oke teman-teman, di sini kita akan membuat rangkaian komponen dioda dalam keadaan reverse bias atau terpanjang mundur. Pertama-tama kita mempersiapkan komponen yang digunakan yang sudah disebutkan tadi. Kita bisa mencarinya di sini di komponen mode, kemudian kita klik huruf P di sini. Nanti kita cari komponen-komponennya. Oke, langsung aja. Pertama kita memasang baterainya atau sumber tegangannya di sini. Kemudian kita pasang dioda di atas di sini dan resistornya berada di belakang. Kita putar resistornya dulu. Oke, nah teman-teman harus memperhatikan bahwa dalam keadaan reverse bias itu katoda dari dioda ini yang ada garisnya ini harus bertemu dengan kutub positif dari baterainya. Nah, ini kan masih kebalik, berarti kita balik dulu diodanya. Nah, seperti ini. Nanti kita tinggal hubungkan kutub positif ini ke katoda dari dioda. Kemudian kita hubungkan ke sini ke resistor. Dari resistor kita hubungkan ke sini. Nah, sudah jadi seperti ini rangkaian dasar dari komponen dioda reverse bias. Nah, karena kita akan mengukur tegangan dioda dan arus yang dihasilkan, maka kita harus menambah voltmeter DC dan ampermeter DC. Kita bisa mencarinya di sini. Kita klik ke sini, kemudian kita klik DC voltmeter, kita pasangkan secara paralel dengan diodanya. Kita putar dulu. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita harus memperhatikan ini kutub positif dan negatifnya. Kemudian untuk ampermeternya kita pasang di setelah dioda di sini. Kita pasang di sini. Oke, nah di sini karena kondisi reverse bias, arus yang dihasilkan sangatlah kecil. Jadi kita harus memperhatikan skala di sini. Jika kita memasang skala ampere di sini, maka angka yang dihasilkan akan tetap 0. Untuk melihat hasil yang lebih detail, kita turunkan ininya menjadi mikroampere. Turunkan skalanya seperti ini, mikroampere. Kemudian tinggal kita hubungkan saja. Oke, kemudian yang ini juga kita hubungkan. Nah, jadilah rangkaian untuk percobaan kali ini seperti ini teman-teman. Ya, setelah berhasil merangkai rangkaian yang digunakan, kita akan melanjutkan ke pengambilan data. Sebelum melakukan pengambilan data, kita harus pastikan komponen-komponennya itu sesuai dengan komponen yang kita gunakan. Contohnya sini resistor di sini masih bernilai 10.000 ohm. Maka kita ganti nilainya dengan 1000 ohm atau 1K. Oke, sini sudah 1K. Kemudian untuk memvariasi sumber tegangannya, kita bisa mengubah tegangan baterai di sini sesuai dengan variasi yang kita berikan. Kita mulai dari 0,1 volt. Oke, setelah kita memasukkan variasi sumber tegangan di sini dan sudah memastikan resistornya sudah benar, maka kita klik tombol play di sini. Nah, maka akan muncul nilai dari tegangan diodanya dalam keadaan reverse bias. Itu senilai dengan min 0,1 dan arus yang dihasilkan adalah 0. Kemudian hasil ini kita catat seperti itu. Kemudian ketika kita akan mengganti variasi baterai, kita harus
menghentikan proses dari Proteusnya. Di sini ada tombol stop, kita klik, kemudian kita ubah tegangan baterainya menjadi 0,2. Oke, lalu kita play lagi, lalu kita dapatkan hasil seperti ini lagi, min 0,2 dan arusnya masih tetap 0. Nah, langkah-langkah seperti ini kita lakukan untuk semua data. Oke, kita percepat saja ya teman-teman. Ya, seperti itulah cara pengambilan datanya teman-teman. Sangat mudah ya, kita hanya memvariasikan tegangan, kemudian kita klik play, maka sudah muncul di sini tegangannya berapa dan arus yang dihasilkan berapa, seperti itu. Oke teman-teman, dari hasil pengambilan data, diperoleh data seperti ini. Seperti yang bisa dilihat, tegangan sumber atau VS dengan variasi segitu. Kemudian ada tegangan dioda diukur melalui voltmeter DC. Kemudian ada arus yang terukur. Nah, dari hasil data percobaan tadi dibuat grafik seperti ini. Dengan catatan tegangan dalam satuan volt dan arus dalam satuan mikroampere. Kemudian masuk ke analisis dan pembahasan. Dari data hasil percobaan dapat diketahui bahwa pada rangkaian mengalir arus, tetapi arusnya sangatlah kecil. Kemudian untuk tegangan dioda besarnya sama dengan tegangan sumber, hanya saja nilainya negatif. Ini terjadi karena dioda dipasang dalam keadaan reverse bias atau berkebalikan, karena katoda dari dioda itu bertemu dengan kutub positif dari baterai. Nah, setelah diperoleh data, kemudian dibuat grafik. Dari grafik dapat dilihat bahwa arus yang mengalir sangatlah kecil, bahkan mendekati nol. Hal ini sesuai dengan teori, yaitu dioda hanya mampu mengalirkan arus satu arah. Ketika dioda dipasang dalam keadaan reverse bias, maka arus listrik yang dihasilkan sangatlah kecil, sehingga dianggap nol atau tidak ada arus. Nah, semakin besar tegangan sumber, maka semakin besar pula tegangan dioda, karena tegangan dioda dan tegangan sumber itu hubungannya linear atau sama. Hanya saja nilainya negatif karena dioda dipasang dalam keadaan reverse bias. Sehingga semakin besar juga arus yang mengalir. Ketika sumber tegangan besar, maka arus yang dihasilkan besar. Oke, lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan pertama, dioda merupakan salah satu komponen listrik yang sering digunakan yang mempunyai ciri khas, yaitu hanya mampu mengalirkan arus satu arah. Sehingga dioda sering dijadikan sebagai penyarah arus. Dan ketika dioda dipasang dalam keadaan reverse bias, maka tidak ada arus yang mengalir atau dianggap nol. Ini adalah grafik hubungan arus dengan tegangan dioda. Oke teman-teman, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.